Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Najla Mahfuza Busran. Dan saya Idda Syahrani Tamsir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait performa jaringan SDN dengan penekanan pada QoS, analisis throughput, delay, dan juga paket loss. Latar belakang, SDN adalah sebuah paradigma dalam pengelolaan jaringan yang menawarkan fleksibilitas dan kontrol lebih besar dibandingkan pendekatan tradisional. Dengan memisahkan kontrol logis dari perangkat jaringan keras, SDN memungkinkan administrator untuk mengelola dan mengatur jaringan melalui kontrol terpusat. Namun, implementasi SDN tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait dengan performa jaringan. Salah satu faktor yang besar yaitu bandwidth, dapat mempengaruhi kualitas layanan atau QoS seperti throughput, delay, dan juga paket loss. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki performa jaringan SDN. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana performa jaringan SDN pada topologi yang ditentukan dalam hal throughput, delay, dan juga paket loss. Yang kedua, bagaimana pengaruh besar bandwidth terhadap QoS pada jaringan SDN. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menganalisis performa jaringan SDN menggunakan parameter QoS seperti throughput, delay, dan juga paket loss. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh besar bandwidth terhadap QoS pada jaringan SDN. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Studi ini menggunakan topologi jaringan dengan 5 switch, 6 host, dan juga 1 controller. Yang kedua, analisis dilakukan dengan mengukur parameter QoS menggunakan 11 sampel data. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pada hipotesis ini terdapat variabel terikat yaitu QoS, sementara variabel bebasnya adalah bandwidth. Hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa peningkatan bandwidth meningkatkan throughput, mengurangi delay, dan juga menurunkan paket loss. Sebaliknya, hipotesis 0 menyatakan bahwa perubahan bandwidth tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap parameter QoS tersebut. Pengujian dilakukan melalui pengukuran performa jaringan pada berbagai nilai bandwidth. Metodologi penyelesaian masalah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah diidentifikasi mengenai bagaimana performa jaringan SDN pada topologi tertentu dipengaruhi oleh besar bandwidth terhadap parameter QoS. Yang kedua yaitu perancangan topologi jaringan. Pada analisis kali ini, topologi dirancang menggunakan 5 switch, 6 host, dan juga 1 controller sesuai dengan diagram yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu implementasi jaringan SDN. Jaringan SDN akan diimplementasikan menggunakan simulator ataupun emulator jaringan seperti Mininet. Yang keempat yaitu pengujian QoS. Pengujian dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama yaitu ada throughput, mengukur jumlah data yang berhasil dikirim dalam satuan waktu tertentu. Yang kedua, delay, mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Yang ketiga yaitu paket loss, mengukur presentasi paket data yang hilang selama transmisi. Yang kelima yaitu variabel bebas. Untuk menganalisis variabel bebas, eksperimen dilakukan dengan mengubah bandwidth antar switch. Yang keenam yaitu pengelolaan data, dan yang ketujuh yaitu penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, SDN adalah pendekatan inovatif dalam manajemen jaringan yang memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras. Yang kedua yaitu QoS adalah konsep yang digunakan untuk mengukur dan menjamin kualitas layanan dalam jaringan. Yang ketiga yaitu Mininet adalah alat simulasi jaringan yang populer digunakan untuk melakukan analisis performansi jaringan. Selanjutnya yaitu rancangan sistem atau topologi. Pada topologi jaringan ini terdapat 5 switch dari S1 sampai S5, terdapat 6 host yaitu H1 sampai H6, dan juga terdapat 1 controller yaitu C0. Di mana switch 1 terhubung ke switch 2, 3, 5 dan 3. Switch 3 terhubung ke 2, 4 dan host 4. Switch 4 terhubung ke S3, S5, H1 dan juga H2. Switch 5 terhubung ke S4, S1, H5 dan juga H6. Kemudian parameter pengujian. Untuk parameter pengujian terdapat throughput yang diukur berdasarkan Mbps, delay yang diukur berdasarkan ms, dan juga paket loss yang diukur berdasarkan persentase. Selanjutnya yaitu langkah pengujian. Yang pertama membuat topologi jaringan Mininet. Yang kedua menggunakan perintah iPerf untuk mengukur throughput. Yang ketiga menggunakan perintah ping untuk mengukur delay dan paket loss. Yang keempat, variasi pengujian dilakukan dengan mengubah besaran bandwidth.
Selanjutnya pada bagian hasil dan analisis. Pada bagian hasil dan analisis ini terdiri dari dua, yaitu penjelasan terkait parameter QoS dan pengaruh bandwidth terhadap QoS. Nah, pada parameter QoS sendiri terdapat 3, yaitu throughput, delay, dan packet loss. Throughput sendiri adalah jumlah data yang berhasil dikirim dari pengirim ke penerima dalam satu waktu tertentu. Delay adalah waktu rata-rata yang diperlukan oleh data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Packet loss adalah persentase data yang hilang selama transmisi. Nah, pada bagian pengaruh bandwidth pada QoS, ketiga itu tersebut adalah throughput adalah bandwidth yang lebih besar memungkinkan lebih banyak data dikirimkan dalam waktu yang sama sehingga throughput meningkat. Ada delay, bandwidth yang kecil dapat menyebabkan antrian data pada perangkat jaringan sehingga meningkatkan delay. Packet loss, ketika bandwidth rendah dan traffic tinggi, paket data dapat hilang karena kemacetan atau buffer yang penuh. Bandwidth yang cukup besar dapat mengurangi tingkat packet loss. Selanjutnya pada data pengujian, di sini kami menggunakan 11 sampel data, yaitu masing-masing dengan kami mengujinya menggunakan tanpa menggunakan link aggregation dan menggunakan link aggregation. Berdasarkan hasil analisis kami pada throughput, ketika tanpa link aggregation, throughput flow aktif dan cenderung tidak stabil. Meskipun ada peningkatan throughput pada bandwidth tinggi, nilainya tidak optimal pada bandwidth rendah hingga sedang. Sedangkan ketika menggunakan link aggregation, throughput cenderung meningkat seiring bertambahnya bandwidth dan mendekati nilai maksimum bandwidth yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara besar bandwidth dan throughput. Nah, pada delay, berdasarkan grafik, ketika pada tanpa link aggregation, delay sangat fluktuatif dengan lonjakan besar pada bandwidth rendah hingga sedang. Pada bandwidth tinggi, delay menurun tetapi tidak seefisien dengan link aggregation. Sedangkan ketika kita menggunakan link aggregation, delay sangat kecil dan konsisten pada seluruh rentang bandwidth, menunjukkan bahwa peningkatan bandwidth mengurangi delay. Nah, pada bagian packet loss, dari grafik kita dapat mengetahui bahwa tanpa link aggregation, packet loss tinggi pada bandwidth rendah hingga sedang meskipun menurun pada bandwidth tinggi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan bandwidth membantu mengurangi packet loss tetapi kurang optimal tanpa link aggregation. Dan sedangkan ketika kita menggunakan link aggregation, packet loss mendekati 0 di seluruh rentang bandwidth, menunjukkan hubungan negatif signifikan antara bandwidth dan packet loss. Nah, ini merupakan video ketika bagaimana cara kami menemukan packet loss, delay, throughput. Sebagai kesimpulan, penelitian kami ini membuktikan bahwa bandwidth memiliki peran penting dalam menentukan kualitas jaringan yang diukur melalui parameter throughput, delay, dan packet loss. Dengan meningkatnya bandwidth, throughput cenderung meningkat, mencerminkan kemampuan jaringan untuk mentransfer data dengan lebih efisien. Selain itu, peningkatan bandwidth juga berkontribusi pada penurunan delay sehingga waktu pengiriman data menjadi lebih singkat. Pada aspek packet loss, peningkatan bandwidth secara signifikan mengurangi jumlah paket yang hilang selama transmisi data. Adapun pada penggunaan link aggregation, semakin memperkuat hasil ini dengan menciptakan jaringan yang lebih stabil, terbukti dari throughput yang konsisten, delay yang rendah, dan packet loss yang hampir nol. Namun hasil penelitian ini menekankan bahwa pengaruh utama berasal dari optimalisasi bandwidth, di mana pemanfaatan bandwidth yang lebih besar memberikan dampak yang signifikan terhadap performa jaringan. Untuk jaringan dengan kebutuhan relativitas tinggi, pemilihan bandwidth yang memadai menjadi kunci untuk menjaga kinerja optimal. Adapun saran dari hasil analisis kami yaitu 1. Mengoptimalkan penggunaan bandwidth, 2. Evaluasi penggunaan bandwidth, dan 3. Pengujian pada kondisi beragam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.